Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yesi di channel Yesi Novasari. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Yesi akan membahas mengenai dimensi 3 bagian 2. Materi ini masih merupakan materi matematika wajib untuk kelas 12 semester 1. Oke, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke titik. Kita akan melakukan menyelesaikan latihan soal beserta pembahasannya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini diketahui ada kubus ABCD, EF, GH. Dari gambar tersebut, dari gambar di sini. Oke, dari gambar di sini kita tahu bahwa rusuknya adalah panjangnya 6 cm. Tentukan yang pertama, A, jarak antara titik A dan E. Yang B, jarak antara titik B dan D. Yang terakhir, yang C adalah menentukan jarak antara titik A dan G. Oke, kita lakukan pembahasan satu persatu. Yang pertama, untuk jarak antara titik A dan titik E itu diwakili oleh panjang garis AE. Kita lihat pada gambar di sini. Dari titik A ke titik E ini adalah merupakan satu garis lurus, yaitu garis AE yang merupakan rusuk dari kubus ABCDEFGH. Kita ingat lagi bahwa semua rusuk dalam kubus itu mempunyai panjang yang sama. Jadi karena AE merupakan rusuk dari kubus ABCDEFGH, maka panjang AE adalah 6 cm. Sehingga kesimpulannya jarak antara titik A dan E juga adalah 6 cm. Gampang ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yang B. Kita akan mencari jarak antara titik B dan D. Diwakili oleh panjang garis BD. Kita lihat di sini, garis B dan D kita hubungkan dengan satu garis lurus. Kita dapat garis BD. Apakah garis BD ini adalah rusuk dari kubus ABCDEFGH? Tidak ya. Garis BD ini adalah merupakan diagonal dari bidang ABCD. Jadi dia bukan rusuk, merupakan diagonal bidang. Kita perhatikan segitiga ABD. Ini untuk garis bantunya. Sebenarnya tidak harus ABD, bisa juga kita gunakan segitiga BCD. Yang penting di sini kita memuat garis BD karena kita membutuhkan garis BD untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke. Kalau dalam segitiga ABD dari kubus di sini, biasa pindahkan ke sini. ABD ini mempunyai titik siku-siku di A. Nah, kalau kita lihat di gambarnya di sini, karena ini 2 dimensi, gambarnya tidak 3 dimensi sesuai aslinya. Di sini kelihatan lancip, tapi kita ingat ya bahwa setiap sudut dalam kubus itu bagaimana? Ya, semuanya tegak lurus atau 90 derajat. Sehingga di sini pada segitiga ABD ini merupakan segitiga siku-siku di A. Siku-siku di A ya. Kita lihat ukurannya AB. AB merupakan rusuk sehingga panjangnya 6 cm. AD bagaimana? AD juga sama. Dia merupakan rusuk dari kubus sehingga panjangnya 6 cm. Sekarang kita akan mencari panjang BD. Bagaimana caranya mencari panjang BD dalam segitiga siku-siku? Iya, kita gunakan Pythagoras. BD di sini merupakan sisi terpanjang ya, sehingga untuk mencarinya kita jumlahkan dari dua sisi-sisi yang lainnya. Kita hitung dengan Pythagoras. Maka untuk mencari BD adalah akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Di mana masing-masing antara AB dan AD panjangnya adalah 6 cm. Sehingga di sini kita dapat akar 36 ditambah 36. Di sini bisa ditulis akar 72 atau bisa juga ditulis 76 kali 2. Kenapa? Karena di sini 36-nya ada 2 ya, ada 2 kali kembar. Sehingga akar 36 kali 2 kita pecah menjadi akar 36 dikali akar
2. Akar 36 kita hitung nilainya adalah 6 ya, karena 6 kali 6 nilainya 36. Sehingga akar 36 nilainya 6. Bagaimana dengan akar 2? Akar 2 tidak bisa disederhanakan lagi. Ya sudah, berarti panjang atau jarak antara titik B dan D adalah 6 akar 2 cm. Itu dia untuk jawaban yang B. Oke, kita ingat ya, pada video yang selanjutnya sudah diajarkan bagaimana cara cepatnya. Ingat, pada setiap bangun kubus, syaratnya adalah bangun kubus dengan rusuk R cm, misalkan R, maka berlaku panjang diagonal bidang adalah R akar 2 cm. Nah, jadi kalau tadi 6 cm adalah panjang rusuknya, di sini R-nya kita ganti 6. Panjang diagonal bidang. Jadi diagonal bidang manapun dalam kubus itu pasti R akar 2. Kalau tadi rusuknya adalah 6 ya berarti 6 akar 2. Berarti panjang mana saja yang 6 akar 2? Banyak sekali ya, kita coba cari diagonal bidang dari kubus ini. Tadi ada BD, ada sini lagi ada AC, ini juga diagonal bidang ya. BG, ini juga diagonal bidang. GE, ini juga diagonal bidang, dan masih ada banyak lagi. Maka kita ingat bahwa setiap diagonal bidang, khususnya pada bangun kubus, itu adalah R akar 2, di mana R itu adalah panjang rusuk kubus tersebut. Begitu, itu cara cepatnya. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Kita akan mencari jarak antara titik A dan G. A dan G ya. Kita lihat garis AG, kita tarik garis lurus ya. Sehingga kita akan mencari panjang garis AG. Oke, perhatikan segitiga ACG. Jadi untuk mencari jarak antar titik ini dengan bantuan segitiga siku-siku yang ada dalam kubus tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan segitiga siku-siku ACG. Siku-sikunya di mana? Ya, pasti ya di sini siku-sikunya adalah di sudut C. Oke, sebenarnya bisa juga dengan segitiga yang lain. Misalnya ini bisa dengan A, E, G, sama siku-sikunya adalah di E ya, jadi ada dua segitiga yang bisa digunakan. Untuk kali ini biasanya akan menggunakan segitiga A, C, dan G, di mana siku-sikunya pada titik C, sudut C. Kita lihat ukuran-ukurannya ya. Di sini CG itu merupakan apa? Garis apa? Iya, dia adalah rusuk. Sehingga kalau rusuk otomatis ya sama ya, 6 cm. Kita akan mencari AG. Nah, AC-nya bagaimana? AC-nya belum diketahui juga ya. Ingat, tadi ya kita sudah bahas, pada setiap bangun kubus dengan rusuk R cm, maka berlaku panjang diagonal R akar 2. Apakah AC merupakan diagonal bidang? Ya, karena AC merupakan diagonal bidang A, B, C, D, di sini dia sebagai diagonal, maka otomatis nih panjangnya adalah 6 akar 2. Jadi tanpa kita hitung pakai Pitagoras ya. Kita dapat AC-nya adalah 6 akar 2. Oke, kita sudah dapat nilainya ya. Untuk mencari AG, kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan Pitagoras, dengan menjumlahkan 6 akar 2 kuadrat dan 6 kuadrat. Yuk, kita selesaikan. Mencari AG, ya, berarti kita akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita masukkan nilainya, 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jangan lupa 6 akar 2 itu adalah satu kesatuan. Maka ketika kita mengkuadratkan itu harus diberi tanda kurung. Kita hitung. Menghitungnya bagaimana kalau ada dua unsur begini? Cara mengkuadratkannya adalah 6 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 36. Kemudian akar 2 juga dikuadratkan. Berapa? Akar 2 kali akar 2. Nilainya adalah akar 4. Akar 4 nilainya 2. Sehingga kita tulis 2. Atau cara cepatnya begini. Akar 2 kuadrat. Suatu bilangan akar kalau dikuadratkan akarnya otomatis hilang.
kita ambil angkanya saja, sehingga di sini menjadi akar 36 kali 2 ditambah 36. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa manual di sini. 36 kali 2 berapa? 72 ya. 72 tambah 36 itu boleh. Atau kita lihat di sini 36-nya ada 2 kali. Di sini ada berapa? 1 kali. Nah, sehingga kita bisa tulis 36-nya itu ada 3 kali. Sehingga menjadi akar 36 dikali akar 3. Kita hitung akar 36 nilainya adalah ya 6. Akar 3 tidak bisa disederhanakan sehingga panjang AG adalah 6 akar 3. Sehingga kesimpulan dari jawaban C di sini, jarak antara titik A dan titik B adalah 6 akar 3. Begitu. Oke, untuk cara cepatnya bagaimana? Kita amati ya, garis AG. Garis AG apakah merupakan suatu diagonal bidang? Tidak ya, karena dia menembus ruang. Dia tidak ada bidang yang diwakili. Nah, AG di sini merupakan diagonal ruang. Nah, kita ingat lagi nih, aturannya agak berbeda. Pada setiap bangun ruang, bangun kubus dengan rusuk R cm, maka berlaku panjang diagonal ruang adalah R akar 3. Nah, jadi bedanya di sini ya, yang biasa garis tebal. Tapi ini berlaku khusus pada kubus saja. Kalau diagonal bidang itu pasti belakangnya akar 2. Kalau diagonal ruang itu belakangnya akar 3. Depannya di sini adalah panjang rusuknya. Karena tadi panjang rusuknya 6 cm ya otomatis 6 akar 3. Itu cara cepatnya. Nah, kalau dari kubus ini mana lagi yang diagonal ruang? Kecuali AG. Kalau kita lihat di sini ada lagi nih CE. CE ini juga menembus ruang. CE ini adalah diagonal ruang. Kemudian BH. Nah, BH ini juga diagonal ruang. Ukurannya sama ya, semuanya adalah 6 akar 3. Jadi tanpa menghitung, kita tinggal lihat saja dia diagonal apa. Kita sudah tahu panjangnya gitu. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Jadi di sini ukuran pastinya belum diketahui, hanya disimbolkan dengan A cm. Jadi dia menggunakan variabel. Titik P terletak pada pertengahan titik BF. Kalau di tengah-tengah itu artinya bagaimana? Berarti panjangnya adalah setengah ya, atau separuhnya. Dan titik Q terletak pada rusuk AB dengan perbandingan AHI dibanding HB adalah 2:1. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tentukan yang pertama jarak antara titik A dan P, yang B jarak antara G dan HI. Oke, kita lihat dari gambarnya. Kita bahas dulu satu persatu secara mendetail. Oke, untuk yang pertanyaan pertama di sini adalah diminta menentukan jarak antara titik A dan titik P. Kita baca lagi tadi ya dari soalnya ya. Titik P terletak pada pertengahan titik BF. Titik P terletak pada pertengahan garis BF atau rusuk BF. Jadi bagaimana panjangnya? Kalau kita mencari BP itu berapa? FP itu berapa? Kita akan hitung dulu ya. Oke, di sini nanti kita akan mencari panjang AP, di mana panjang AP ini mewakili jarak antara titik A dan titik P. Nah, segitiga mana? Segitiga siku-siku yang mana yang bisa kita gunakan yang mengandung garis AP atau di dalamnya itu ada AP-nya. Kita bisa gunakan segitiga ABP di mana siku-sikunya adalah di sudut B ya. Oke, kita amati dulu segitiga ABP. Kita lihat ukuran-ukurannya ya. AB ya, AB di sini adalah rusuk sehingga rusuknya tadi adalah A cm. AP ini akan kita cari. Lah, AP akan kita cari, tapi BP-nya tuh berapa? BP-nya belum tahu ya kalau dari soal ya. BP-nya itu kita harus cari dulu nih gimana.
Nah, tadi sudah dikatakan bahwa titik P itu merupakan pertengahan titik BF. Maka BP-nya bagaimana? Namanya pertengahan, berarti nilainya setengah ya. Sehingga BP ini panjangnya adalah setengah dari BF. Begitu juga dengan PF. PF ini juga panjangnya setengah dari BF. Oke, kita cari BP, panjangnya adalah setengah dari BF. Lah BF-nya tadi berapa? BF itu apa ya? BF itu rusuk, berarti panjangnya A cm. Sehingga BP di sini panjangnya adalah setengah A. Setengah dari A. Setengah A cm. Begitu. Sehingga di sini kita sudah tahu kedua unsur di sini yang kita butuhkan. AB panjangnya A, sedangkan BP panjangnya adalah setengah A. Tuh. Sekarang kita bisa mencari AP dengan apa? Dengan Pythagoras. Oke, kita selesaikan untuk mencari AP, yaitu mengakarkan jumlah kuadrat dari BP dan AB kuadrat. Oke, kita masukkan ya, BP tadi setengah A dikuadratkan. Jangan lupa kalau ada dua unsur seperti ini harus dikasih tanda kurung. Artinya semua nilai di dalamnya itu dikuadratkan. Ditambah AB kuadratnya berapa nilainya? A kuadrat. Oke. Sekarang kita kuadratkan. Nah, di sini kita kuadratkan sendiri-sendiri, setengah dikuadratkan. Dikali ini A juga dikuadratkan, ditambah A kuadrat yang belakang. Setengah kuadrat, ngitungnya bagaimana? Ya, setengah kali setengah, hasilnya adalah 1/4. A kuadrat tetap ditambah A kuadrat. Sekarang kita sederhanakan. Di sini masing-masing ada variabel A kuadrat. Di sini koefisiennya 1/4, yang belakang koefisiennya berapa? Tidak ada angkanya ya, berarti angkanya berapa? Ya, kalau tidak ada angkanya berarti koefisiennya adalah 1. Sehingga kita jumlahkan koefisiennya yang depan adalah 1/4 ditambah koefisien yang belakang yaitu 1 dikali variabelnya tidak berubah yaitu A kuadrat. Jangan lupa untuk menjumlahkan ini pecahan ya, pecahan itu harus disamakan penyebutnya. 1/4 ditambah 1 berarti 5/4. 1 ini dirubah menjadi 4/4. Oh iya, atau bisa juga begini, 1 ditambah 1/4 boleh 1/4 dijadikan pecahan biasa menjadi 5/4. Kita akarkan. Bagaimana caranya mengakarkan 5/4 A kuadrat? Kita pisah ya. Di sini 5/4 biasa pecah menjadi 1/4 dikali 5. Kenapa alasannya? Karena 1/4 di sini mengandung unsur angka 4, di mana angka 4 itu bisa diakarkan. Sedangkan angka 5 di sini tidak bisa diakar, jadi biasa pisah dan A kuadrat. Oke, kita akan akarkan 1/1. Jadi akar 1/4 itu berapa? Ya, di sini akar 1/4 itu nilainya setengah, karena setengah kali setengah nilainya adalah 1/4. Akar 5 gimana? Tidak bisa disederhanakan. Akar A kuadrat kalau diakar ya berarti tinggal A saja. Sehingga kalau kita susun di sini maka nilainya adalah setengah A akar 5. Oke, selesai. Jadi jarak antara titik A dan titik P itu adalah setengah A akar 5 cm. Jadi di sini variabel A tidak kita cari panjangnya ya, karena sesuai yang diketahui adalah menggunakan variabel panjangnya adalah A, sehingga hasil akhir perhitungan pun masih dalam variabel A. Begitu. Kita akan lanjut ke soal yang B. Oke, yang B kita akan mencari jarak antara titik G dan H. Ya, kita lihat dulu, amati. G dan H ya, di sini G dan H, dia bukan merupakan diagonal ruang maupun diagonal bidang, jadi kita harus mencari dengan bantuan segitiga yang mana kira-kira. Segitiganya harus siku-siku ya, karena kita akan menerapkan aturan Pythagoras.
Ya, di sini kita akan menggunakan segitiga Hi, C, dan G, di mana siku-sikunya di C. Kita keluarkan, kita lihat ya, Hi, C, G, siku-siku di C. Kita lihat garis CG, garis CG ini merupakan rusuk sehingga panjangnya tetap A cm. Yang garis Hi, G ini akan kita cari ya. Nah, di sini akan kita cari, tapi ternyata HC ini juga belum diketahui. Sehingga di sini kita akan mencari dulu berapa sih panjang garis HC. Kita akan mencari panjang garis C dan Hi ya, sama HC dengan bantuan segitiga lagi. Kira-kira segitiga mana yang bisa kita gunakan untuk mencari panjang HC? Nah, di sini kita akan menggunakan segitiga Hi, B, C ya. Di sini mengandung garis Hi, C. Kita keluarkan di sini. Kita amati di sini jangan sampai keliru ya. Siku-sikunya adalah pada titik B. Kita amati panjangnya sekarang. BC merupakan rusuk ya, berarti A. Nah, Hi, B. Hi, B belum diketahui juga. Berarti kita harus mencari panjang HB. Oke, kita amati ya tadi. Dari soal diketahui bahwa A banding Hi dibanding Hi, A Hi dibanding HB itu panjangnya adalah 2 banding 1. Nah, jadi pada garis AB nih, A Hi ini panjangnya 2 satuan, HB ini panjangnya cuma 1 satuan. Maka kalau kita lihat ya, AHI itu adalah 2 dari 3. Kenapa dari 3? Karena ini kalau dijumlahkan 3 ya. Ini 2 dari 3, jadi 2 per 3 A. Karena A itu panjangnya AB. Nah, kalau yang HB gimana? HB di sini perbandingannya adalah 1. 1 dari jumlahnya ya, 1 per 3 A cm. Sehingga dari yang diketahui di sini kita dapat simpulkan bahwa ya, panjang HB-nya adalah 1 per 3 cm. Maaf, 1 per 3A cm. Oke, di sini kita sudah dapat panjang HB dan BC. Sehingga kita dapat menentukan panjang HC menggunakan aturan Pythagoras. Oke, kita selesaikan. Yaitu dengan mengakarkan HB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan HB-nya tadi sepertiga A kuadrat, BC-nya adalah A kuadrat. Jangan lupa, kalau ada dua unsur dalam satu kuadrat seperti ini harus diberi tanda kurung. Nah, bagaimana mengkuadratkannya? Sama seperti yang tadi, sepertiga dikuadratkan sendiri, A dikuadratkan sendiri, masih ditambah A kuadrat. Maka di sini kita dapat hasilnya sepertiga kuadrat, sepertiga kali sepertiga, hasilnya 1 per 9. Oke, sama dengan tadi ya, di sini ada variabel A kuadrat, di sini juga A kuadrat. Kita lihat koefisiennya, ini adalah 1 per 9, sedangkan yang belakang kalau tidak ada tulisannya artinya koefisiennya 1. Variabelnya mengikuti di belakang, tidak berubah. Nah, untuk menjumlahkan pecahan seperti ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Kenapa menjadi 9 per 9? Karena di sebelah kiri ini penyebutnya 9. Sehingga 1 ini kita rubah menjadi 9 per 9. Kita jumlahkan, dia nilainya adalah 10 per 9A kuadrat. Nah, sekarang kita pecah ya. Mana kira-kira yang bisa diakar atau tidak, itu yang kita pisahkan. 10 per 9 tadi mengandung angka 10, di mana 10 itu tidak bisa diakar, kita pisahkan. Sisanya adalah 1 per 9, jadi bukan 9 ya. Kalau kita tulis 9 kali 10 nanti jadinya 90. Padahal di sini nilainya adalah 10 per 9. Jadi 10 per 9 ini kita pecah menjadi 1 per 9 dikali 10. Kita akarkan sendiri-sendiri sekarang. Akar dari 1 per 9 berapa? 1 per 3. Oke. Yang lainnya gimana? Akar 10 tetap ya, tidak bisa. Akar A kuadrat, ya kalau kuadrat kok diakar berarti pangkatnya hilang ya, tinggal
A. Kita susun menjadi 1/3 A akar 10. Nah, kita gantikan di sini. Maka kita dapat yang kita hitung tadi adalah HC. HC-nya panjangnya adalah 1/3 A akar 10. Oke, kita sudah dapat unsur-unsur untuk segitiga HCG. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya, masih ada satu tahap terakhir. Terakhir sekali di sini karena tadi yang ditanyakan adalah G dan Hi. G, Hi ya. Kita sudah dapat unsur-unsurnya. Penyelesaiannya sama, kita tinggal selesaikan dengan dengan langkah-langkah yang sama ya. Hingga gini. Nah, di sini bedanya untuk HC ini ada 3 unsur yaitu 1/3 A akar 10 harus dikurung. Bisa ingatkan ya. Kuadrat ditambah CG-nya itu A kuadrat. Untuk mengkuadratkannya bagaimana ya? Dikuadratkan sendiri-sendiri yang di dalam kurung. 1/3 kuadrat A kuadrat akar 10 kuadrat ditambah A kuadrat. Ini hasilnya ya. 1/9 A kuadrat kali 10 tambah A kuadrat. Nah, kok bisa menjadi 10/9 di sini? Nah, ini di sini ada 1/9 dikali 10, berarti hasilnya 10/9 A kuadrat ditambah A kuadrat. Untuk menjumlahkannya kita lihat koefisiennya ya. Yang depan ini koefisiennya 10/9, yang belakang koefisiennya berapa? 1. Ya, jadi sini menjadi 10/9 tambah 1. Jangan lupa variabelnya tidak berubah adalah A kuadrat. Penjumlahan pecahan kita samakan ya. 1 ini kita rubah jadi berapa nih sekarang? 9/9. Kenapa? Karena kita menyesuaikan penyebut yang sebelumnya, yang depannya. Kalau di sini 10/5, ya berarti satunya ya dirubahnya 5/5. Begitu menyesuaikan ya. Sehingga kita dapat jumlahnya di sini adalah 19/9 A kuadrat. Untuk mengakarnya seperti tadi kita pisah-pisahkan mana yang kira-kira bisa diakar, mana yang tidak. Ya, maka di sini dipisah menjadi 1/9 kali 19 kali A kuadrat. Kita akarkan sendiri-sendiri ya. Akar dari 1/9 ya berarti 1/3. Karena kenapa? 1/3 dikali 1/3 hasilnya adalah 1/9. Akar 19 bisa enggak? Enggak bisa ya, sehingga dia nilainya tetap akar 19. Akar A kuadrat di sini nilainya adalah A. Kita ingat kalau ada kuadrat kok diakarkan ya, akarnya hilang ya, tinggal hurufnya saja yang diambil, huruf A. Itu. Kita atur di sini sehingga panjangnya tadi yang dicari adalah Hi, G, itu panjangnya adalah 1/3 A akar 19. Itulah kesimpulannya ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang B. Jarak antara titik G dan Hi adalah 1/3 A akar 19 cm. Begitu. Kita sudah melakukan pembahasan 2 soal mengenai jarak antar titik, yang mana dua-duanya di sini masih dalam bangun ruang kubus khususnya. Jangan lupa tadi ada cara-cara cepatnya, kalian buat catatan yang lengkap, kalian buat rangkuman, sehingga nanti ketika ada tes atau ulangan mempunyai bahan materi yang lengkap untuk dipelajari kembali. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya telah menonton video dari Bu Yesi. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir video ini Bu Yesi ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk di like, untuk di share dan di subscribe ya channel Yesi Nova Sari. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video Bu Yesi yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.